Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak kau yang percaya kita semua adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya, lambaikan tangan kita tinggi, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama, biarlah pagi hari ini melalui ibadah kita bersama-sama di tempat ini, saya rindu, mari bersama biarlah kita datang dengan kerinduan hati kita yang paling besar untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita umatnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, buka hati kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau mengasihi setiap kami, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini melalui ibadah kami bersama-sama di tempat ini Tuhan, satu tujuan kami rindu memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir buat setiap kami, Engkau melawat setiap umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Lagi katakan, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Kau yang dikasihi Tuhan, mari bersama pujikan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Lagi katakan, kasih yang ku terima. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Bersama katakan, sungguh indah Kau
kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sambil angkat tangan kita bersama. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur. Kami bangga kepadamu Tuhan. Oh, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal Sungguh indah kasih-Mu, sungguh mulia, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Nama syaralamu, glory, glory nama-Mu Tuhan. Nama syaralamu, nama syaralamu. Sungguh indah kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Sungguh mulia perbuatan-Mu. Sungguh ajaib apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Oh, pagi hari ini Tuhan, kami berada di tempat ini bersama-sama, satu tujuan kami. Kami rindu untuk kami menyembah Engkau. Kami rindu, kami datang untuk bersyukur kepadamu. Sebab kami sudah menerima kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan dari-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya di setiap langkah kehidupan kami tidak berjalan sendiri. Sebab ada tangan-Mu yang selalu menopang setiap kami. Ada kekuatan ilahi yang menyertai setiap kami. Ada Roh Kudus yang beserta dalam hidup kami. Yesus, pagi hari ini kami datang untuk memuji-Mu, kami datang untuk menyembah-Mu. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah perbuatan-Mu Tuhan.
Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala pasyata karala barala barala. Kinarala bata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau memelihara hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami sendiri. Kau melihat hati kami pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini mari sejenak bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kekuatan darimu. Terima kasih buat penyertaanmu dalam hidup kami. Kinamasyata karala barala barala. Mari bersyukurlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami membuka kedua tangan kami dan kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Kami berkata, Yesus terima kasih buat segalanya dalam hidup kami. Kinarala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Yesus, Yesus, kami bersyukur kepadamu. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Mari pakai waktu yang ada ini pagi hari ini bersyukur bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kinamasyata karala barala barala. Kipata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Engkau baik, Engkau baik, Engkau setia. Kinarala barala barala. Kinarabata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala. Kinamasyata karala barala. Biarlah nama-Mu saja yang terus kami tinggikan Tuhan. Kami memuji, kami menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Biarlah melalui pujian kami ini Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Oh God, I worship You. Come on sing it. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God. I worship You. Come on, sing, oh God. Oh God, I worship. I worship You. Katakan be glorified. Be glorified.
glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, sing glory to God. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, Heavenly King, Heavenly King, Lamb of God. For you alone, oh God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Mari katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari Bapak Ibu sendiri katakan glory to God, glory to God. Kami memuliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang tertinggi. I worship you and honor. You're lifted up, you're lifted up in this place. Come on, sing Jesus the Son, Jesus the Son. Oh, Heavenly King, Heavenly King. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan for you alone, the Holy One, you're lifted up. Mari angkat hati kita, mari sembah Dia. Oh God, I worship you. Come on, worship Him. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified.
dipuji, disembah, ditinggikan. Kau layak. Uralawaya syata karala barala. Uralawaya syata karala barala barala. Mari terus angkat hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralawaya syata karala barala. Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia pribadi yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Iralawaya syata karala barala 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 barala. Uralawaya si karala barala 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 barala. Uralawaya syata karala barala 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 barala. Uralawaya syata karala barala 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 barala. Iralawaya si karala barala barala barala. Iralawaya syata karala barala barala barala. Uralawaya syata karala barala. Uralawaya syata karala barala. Mari berbahasa roh bersama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralawaya syata karala barala. Uralawaya syata karala barala. Iralawaya syata karala. Uralawaya syata karala barala. Uralawaya si karala barala. Iralawaya syata karala. Uralawaya syata karala. Uralawaya syata karala barala. Betapa kami selalu terkagum Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, atas keajaiban yang selalu kami nikmati dalam hidup kami. Oh, betapa kami terkagum kepadamu Tuhan. Engkau pribadi yang mengagumkan bagi setiap kami. Uralawaya syata karala barala. Uralawaya syata karala. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu. Oleh sebab itu kami hampiri Engkau dengan membawa puji-pujian kami dan sembah kami yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini siapa yang rindu memberi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan? Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi angkat sembahmu. Angkat suara kita menyembah dengan segenap hati. Iramaya syata karala barala barala barala. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Iralawaya si karala barala. Oralawaya syata karala barala. Iralawaya si karala. Iralawaya si karala. Oralawaya si karala. Kami hormati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Oh God, I worship you. Come on, sing it. Oh God, I worship you.
be glorified and magnified, oh God, I worship you. Bapak Ibu sendiri katakan, oh God, we worship you, oh God. Mari angkat tangan kita sama-sama. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Come on, worship Him. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified, revive and magnified. Oh God, I worship you. Satu kali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, katakan, oh God. Kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and katakan be glorified. Be glorified and be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hallelujah. Be glorify your name, oh God. Hallelujah. Pagi hari ini kami muliakan, kami sanjung Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, Amin. amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang mulia. Mari nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Build him a temple, a palace of praise, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Mari tepuk tangan sama-sama. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, palace of praise, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. We sing to you, Lord.
together as one with music and singing. Rejoice, rejoice in all that the Father has done. Let's give out. Mari sama-sama katakan. Sing out, the Lord is near. Oh, build him a temple here, a palace of praise, a palace of praise, a throne of thanksgiving, pray for the King of Kings. Hey. Sing out a joyful song. Oh, his love goes on and on. When praises abound, his glory surrounds us, building his temple here. Sing out, the Lord is near. Pagi hari ini kita mau bernyanyi dengan segenap hati kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Come on, sing it out. Sing out. Oh, sing out. Mari sama-sama. Sing out, the Lord is near. Oh, build him a temple, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, his love goes on and on. When praises abound, his glory surrounds us, building his temple here. Build him a temple here. Come on, build him a temple. Build him a temple. Sing out, the Lord is near. Oh, yeah. Katakan sing out. Sing out. Yeah. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Sing out. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagah kita boleh ada, tetapi karena anugerah Tuhan. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Dia Allah kita yang perkasa. Mari memuji Bapak Ibu selaku. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Katakan lewati badai, ragu-ragu,
semangat memuji Tuhan, katakan yes. Katakan yes. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Dia. Dengan suara yang paling keras, Bapak Ibu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kuasamu kau menjamin hidupku. Oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Sebab walau badai menerpa di jalan, namun tanganmu yang bisa lompat sama-sama yuk. Beta tinggi deh. Tuhan yang pernah tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan deh. Lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin. Oh, oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan kuasamu di dalamku Tuhan. Angkat tangan kita bersama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu tegakkan. Are you ready? Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan yang benar. Kau ditinggikan, Kau Tuhan kami yang benar. Yesus Kristus namamu. Sama-sama semua. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan benarkan. Semua. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang, janjimu. Sebab Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, katakan semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Suara yang paling keras, sabar. Engkau Tuhan yang benar. Jesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pastor Kong. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, firman yang akan kita dengarkan ini boleh membuat kita semua bertumbuh semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Taruhlah tangan kirimu di dadamu Bapak Ibu Saudaraku dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Katakan kepada Dia, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you.
Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan, Jesus, I'm in love. Oh Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Take me deeper, take me deeper, deeper in love with you. Yes, we want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, Lord. Draw me closer, closer to your heart. I've ever wondered, I ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away, be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Yes, we want more of you. Jesus, I want more of you. We want more of you, Lord. Jesus, I want more. We want more of you, Lord. Draw me closer, closer to your heart. Oh, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper, yes, deeper in love with you. We want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Kita bangkit berdiri bersama-sama yang mengasihi, katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you, Lord, with you. Take me deeper,
masyara la bara la bara. Ora la masyara la bara la bara la bara. Ora la masyara la bara la bara la bara. Kira la masyara la bara la bara. Ora la masyara la bara la bara la bara la bara. Mari saudara, kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Ora la bakara la masyara la bara la bara la bara. Terima kasih Yesus. Ora la masyara la bara la bara. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang besar buat kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, itu karena Engkau mengasihi kami. Gereja ini ada Tuhan, gereja ini bertahan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Ora la masyara la bara la bara. Terima kasih Engkau sudah pelihara kami semua. Di saat-saat yang sulit ini pun, Engkau memelihara kami. Engkau memelihara sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Ora la masyara la bara la bara la. Makin hari kami makin mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Lebih dan lebih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Ora la masyara la bara. Kira la bara la bara la bara la bara la masyara. Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sudah pimpin ibadah kami hingga pertengahan ini. Sebentar kami akan masuk pada bagian yang terpenting. Ialah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat kami semua Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, Pastor Kong yang akan menyampaikan. Dan biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah firman dan kehendak hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ke depan hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita ucapkan. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali. Karena jarang sekali Pastor Kong bisa keluar dari Singapura untuk melayani kita. Tapi hari ini kita dilayani oleh Pastor Kong dari Singapura, dari City Harvest Church. Please Pastor Kong. Dia seperti saudara saya sendiri sudah. Praise God. Puji Tuhan. What a wonderful time of worship. Oh, sungguh waktu yang indah sekali bisa menyembah Tuhan. How many of you love Jesus? Berapa banyak yang cinta Yesus? Come on, let's give the Lord a big hand right now. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan saat ini. Amen. Amin. It's a tremendous privilege to stand before you once again. Adalah satu kehormatan yang besar bisa berdiri di depan saudara sekali lagi. This is a church built by Alec. Ini ada gereja dibangun oleh Pak Alex. And now it's handed over to Pak Aswin and Ibu Monica. Dan sekarang diserahkan kepada Pak Aswin dengan Ibu You Monica. have a wonderful, wonderful pastor and his wife. Saudara memiliki gembala-gembala yang luar biasa di Let's tempat give Pastor Aswin and Ibu Monica a big hand. Berikan tepuk Hallelujah. tangan Amen. untuk Pak Aswin dan Ibu Monica. Yeah. And I'm Yeah. amazed. This church is growing. Dan saya sangat kagum gereja ini bertumbuh, berkembang. After COVID, every time I come here, more and more people. Setelah COVID saya datang, kita bertumbuh semakin banyak jiwa-jiwa. This is the 4th largest church in the world. Tahukah saudara, ini ada gereja keempat yang terbesar di dunia. And maybe you do not know, but God loves Bethany very much. Mungkin saudara tidak tahu, tetapi Tuhan mencintai gereja Betani. Come on, let's give the Lord a big hand. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. This morning, I want you to look with me at 2 Corinthians chapter 4 and verse 3. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara melihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Can we all read together?
Bisakah kita semua membacanya From the bersama-sama? front to the back, everybody all read together. Okay. Mulai dari depan sampai belakang kita akan membacanya bersama-sama. Okay. Oke. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. In 2 Corinthians 4, Paul was going through a challenging time. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Rasul Paulus mengalami masa-masa yang sukar. He was persecuted, he was struck down, he was suffering in a bad way. Dia dianiaya, dia ditindas, dia menderita dengan menderita yang sukar. But in the midst of his great challenges, he quoted King David. Tetapi di tengah-tengah kesukarannya, dia mengutip kata-kata Raja Daud. King David had the spirit of faith, and Paul says we all have that same spirit of faith. Raja Daud memiliki roh iman, dan Rasul Paulus mengulangi bahwa kita semua bisa memiliki roh iman yang sama. This church was built with a spirit of faith. Gereja ini dibangun dengan roh iman. David had it already when he was 17 years old. Raja Daud memilikinya ketika dia berusia 17 tahun. Joshua and Caleb had it when they were 80 years old. Yosua dan Kaleb memilikinya ketika mereka berusia 80 tahun. So it doesn't matter what age you are, we all have the same spirit of faith. Jadi nggak peduli berapa usiamu sekarang, kita semua bisa memiliki roh iman yang sama. Paul says in verse 18, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-18, we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. For the things that are seen are temporary, but the things that are not seen are eternal. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. So this spirit of faith is the ability to look into the invisible realm, into the realm of God. Jadi roh iman ini adalah satu kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan, untuk masuk di dalam dunia rohaninya Tuhan. And this is what the Holy Spirit wants to develop and train you up to do. Dan inilah yang Roh Kudus mau untuk membangun dan mengajarkan kita sehingga kita bisa melakukan hal itu. You walk by faith and not by sight. Sebab engkau hidup karena iman, bukan karena melihat. In City Harvest Church, we have many airline pilots that flew Singapore Air. Gereja kami di City Harvest Church di Singapura, kami punya banyak jemaat pilot pesawat terbang Singapore Airlines. The next time you fly Singapore Airline, the pilot could be a member of my church. Jadi kalau saudara naik pesawat Singapore Airlines, kebanyakan pilotnya itu jemaat saya. And I learned a long time ago from them Dan that to saya be belajar dari mereka beberapa waktu yang lalu, an airline pilot, you got to be instrument rated. untuk menjadi pilot pesawat terbang, engkau harus belajar membaca instrumen. That means you must learn to read the instrument on your deck. Jadi engkau harus belajar untuk membaca alat-alat yang ada di dashboard atau di pesawat terbang itu. Because when you are flying at 30,000 feet up in the air, sometimes suddenly you may hit a turbulence. Jadi kalau engkau terbang 30.000 kaki di atas permukaan laut, kadang-kadang engkau bisa mengalami angin ribut atau badai. The plane may begin to shake. Pesawat itu bisa mulai bergoyang. If you cannot see the horizon, you may hit what is called vertigo. Jadi kalau engkau tidak bisa melihat lagi garis pandang horizontal di depan, engkau bisa terkena yang namanya vertigo. At that time, you will not know are you flying up or down, left or right. Pada saat itu engkau tidak akan tahu engkau terbang ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. You cannot at that moment go by your feeling. Engkau tidak bisa lagi pada saat itu mengambil keputusan berdasarkan perasaanmu. Oh, maybe I got to fly a little bit to the left. Maybe I got to go higher or lower. Oh, mungkin aku harus ke kiri sedikit atau naik sedikit atau turun sedikit. No, you must learn to trust the objective instrument in front of you. Tidak bisa, engkau harus belajar untuk mempercayai secara objektif alat-alat yang kau baca di depan engkau. Otherwise, you may crash the plane
and kill all the passengers on board. Sebab kalau tidak engkau akan membuat pesawat itu hancur dan membuat orang yang penumpangmu semuanya mati. In a similar way, as a Christian, we will go through turbulent times. Jadi dengan cara yang sama, kita orang Kristen pun kita juga kadang mengalami badai kehidupan. This morning, maybe you're sick in your body. Mungkin pagi hari ini engkau ada sakit penyakit dalam tubuhmu. Maybe you're going through a challenging time in your business. Engkau mengalami kesukaran di dalam bisnismu. Maybe your marriage is on the rock. Mungkin pernikahanmu sedang dalam goncangan. In moments like this, you cannot go by how you feel. Dalam keadaan yang seperti ini, engkau tidak bisa bergerak berdasarkan perasaanmu saja. There's only one objective instrument you must depend on. Harus satu-satunya instrumen yang objektif yang engkau dan saya harus bergantung kepadanya. And that is the Word of God. Dan That is itu the Holy adalah Bible. firman Tuhan, itu adalah Alkitab dan janji Tuhan. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. The Word is a lamp unto your feet and a light unto your path. Sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. You cannot live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Saudara dan saya tidak bisa hidup dari makan roti saja, tetapi kita harus hidup dari makanan firman Tuhan. So you got to be instrument rated as a Christian. Jadi sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus punya kemampuan membaca instrumen. The great apostle of faith, Smith Wigglesworth, says, Seorang rasul iman yang luar biasa yang namanya Smith Wigglesworth pernah berkata, I am not moved by what I see, I'm not moved by what I feel, I am only moved by what I believe, and he believed in the Word of God. Aku tidak tergerak dengan apa yang aku lihat. Aku tidak tergerak dengan apa yang aku rasakan. Aku tergerak dengan apa yang aku percayakan. Dan rasul ini mempercayai firman Tuhan. Hebrews chapter 11 is the great faith chapter. Ibrani pasal yang ke-11 adalah pasal iman yang luar biasa. 22 times it says, by faith, by faith, by faith, by faith. 22 kali dikatakan karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. By faith Abraham, by faith Isaac, by faith Jacob. Karena iman Abraham, karena iman Ishak, karena iman Yakub. 22 times. 22 kali. So you ask, God, how can I be sure I will receive your promises? Jadi saudara bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa mendapatkan janji-janji itu? By faith, 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 by faith. Karena iman, 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 karena iman. Hallelujah! Haleluya! God, how can I see my healing, my blessing, my miracles? Tuhan, bagaimana aku bisa melihat kesembuhanku, berkatku, dan pemulihanku? By faith, 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 by faith. Karena iman, 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 karena iman. Hallelujah! Haleluya! Come on, give the Lord a big Oh, hand. berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. To be a victorious Christian, you must have faith in the promises of God. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang penuh kemenangan, engkau harus punya iman terhadap janji-janji Tuhan. When you are hit by the turbulence of life, Ketika engkau dihantam dengan badai kehidupan, the automatic response must be, what does the Word of God says? otomatis respon saudara harus berkata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Now, the principles of faith can be taught, but the spirit of faith is caught. Jadi sekarang saudaraku bahwa roh iman ini bisa diajarkan kepada saudara, tetapi roh iman harus ditangkap The kepada spirit kita. of faith is Jadi an, roh iman is an attitude that you carry with you 24/7 all day long. adalah sikap iman yang saudara bawa setiap hari 24 jam sehari. It's a positive attitude of expectation. Adalah satu ekspektasi positif, pengharapan yang positif. Look at 2 Corinthians 4 verse 13. Coba lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13.
The spirit of faith works this way. I believe and therefore I speak. Roh iman bekerja dengan cara demikian. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. It's not enough just to believe it, you must speak it. Jadi tidak cukup saudara percaya saja, saudara harus mengucapkannya. Believing and speaking open the door to the supernatural. Jadi mempercayai dan berkata-kata itu membuka pintu kepada dunia supernatural. Faith is like a door with one knob and the knob is on your side. Iman itu seperti pintu yang gagang pintunya itu cuma satu, itu di bagian saudara. Jesus is standing with all the power and the miracle on the other side, but he's waiting for you to open the door. Jadi Yesus berdiri di luar dengan segala kuasanya, kasih karunia-Nya, menunggu saudara dan saya untuk membuka pintu itu. And the way you open the door is by believing and speaking. Dan caranya engkau bisa membuka pintu itu dengan cara mempercayai dan mengucapkannya. And the moment you do that, you introduce your mountain to God. Dan ketika engkau melakukannya, engkau memperkenalkan gunung saudara kepada Tuhan. Mountain, I want to introduce you to Jehovah Jireh, God my provider. Oh gunung, aku mau memperkenalkan engkau kepada Tuhanku Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Let me go with you to Mark chapter 11. Coba lihat di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-22. Verse 22, Jesus answered and said to them, have faith in God. Yesus menjawab mereka dan berkata, percayalah kepada Allah. What does it mean to have faith in God? Oh jadi apa artinya untuk memiliki iman atau percaya kepada Allah? Jesus didn't just say, okay guys, you have faith in God, good luck to you, bye-bye. Yesus gak ngomong, oke ya percaya kepada Tuhan ya, selamat ya, bye-bye. No, he made it crystal clear exactly what it means to have faith. Jadi Yesus menjelaskannya dengan jelas seperti kristal. Apa artinya percaya kepada Allah? He explains it in the next verse. Can we all read verse 23 together? Dan dia menjelaskan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, ia akan mendapatkan apapun yang ia katakan. What is a mountain? Apa itu gunung? A mountain is a problem or a person who is too big for you. Gunung itu mungkin adalah satu persoalan, mungkin adalah manusia yang terlalu besar buat engkau. Now, Jesus doesn't want you to worry about it or admire it or look at it. He wants you to speak to the mountain. Dan Tuhan Yesus gak mau engkau itu hanya memandang gunung itu atau mengaguminya atau mengkhawatirkannya, tetapi Tuhan Yesus mau engkau berkata kepada gunung itu. The moment you speak to the mountain, you open the door. Pada saat engkau berbicara kepada gunung itu, engkau membuka pintu. Mountain, I want you to meet Jehovah Rapha, God my healer. Oh gunung, aku mau engkau kenal dengan Tuhanku, Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Mountain, I want you to meet Jehovah Nissi, God my deliverer. Oh gunung, aku mau engkau kenal dengan Jehovah Nissi, Tuhanku, Tuhan pembebasku. How do you open the door? By believing and speaking. Bagaimana engkau membuka pintu itu? Dengan mempercayai dan mengucapkannya. So according to Jesus, this is how faith works. Jadi sesuai dengan Tuhan Yesus, ini caranya iman itu bekerja. Look, whoever says to this mountain, the first thing about faith is to speak to your situation. Coba lihat di sini, barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi yang pertama engkau harus berkata kepada situasimu. The middle part is believes those things he says will be done. Again, the speaking part of faith. Nah, bagian yang di tengah dikatakan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ini adalah bagian daripada iman. The last thing is he will have whatever he says. Dan bagian yang terakhir, ia akan mendapatkan apapun yang ia katakan. Now notice Jesus emphasizes the speaking part 3 times and the believing part only once. Saudara perhatikan di sini Tuhan Yesus menekankan
Untuk berkata-kata itu 3 kali, percaya itu cuma 1 kali. That means for every believing, you must speak, speak, speak. Jadi untuk setiap kali engkau percaya, engkau harus berkata, berkata, berkata. You got to speak more than what you believe. Engkau harus berkata lebih banyak daripada apa yang engkau percayai. The more you say it, the more you believe it. Lebih banyak engkau ngomong, lebih banyak engkau percaya. One day, Dr. Yonggi Cho in Korea had a meeting with a leading neurosurgeon in the city. Satu hari Dr. Yong Hee Cho itu bertemu dengan dokter ahli syaraf yang paling terkenal di Korea. The neurosurgeon was very excited. He said, Dr. Cho, after years of research and after millions of dollars, we have made an amazing discovery. Oh, dia sangat bersemangat sekali. Ahli syaraf ini berkata kepada Dr. Cho, setelah bertahun-tahun kami melakukan pembelajaran dan research, menghabiskan uang berjuta-juta dolar, kami menemukan penemuan ini. We realized that the speech faculty in the brain controls the entire central nervous system. Kami menemukan ternyata pusat bicara yang ada di dalam otak ini menguasai seluruh anggota tubuh ini. What you say can affect your health. Apa yang kau ucapkan bisa mempengaruhi kesehatanmu. So before we do any operation now, we check what our patients say. If they are not saying the right thing, we will not go ahead and operate. Jadi sekarang sebelum kita melakukan operasi, kita harus ngecek dulu apa yang pasien itu ngomong. Kalau ngomongnya negatif, kami tidak melakukan operasi. For example, if a man says, "Oh, I feel so tired. I feel so old." Oh, jadi contohnya kalau ada seorang ngomong, aduh rasanya aku ini capek sekali, aku rasanya sudah tua. Then the whole body will react to what you say and start shutting down and start dying. Jadi seluruh tubuh ini akan meresponi dan kemudian seluruh tubuh ini akan merasa capek, lemes dan kemudian mulai mati. Dr. Cho, what you say actually affect your health. Oh, jadi Dr. Cho, apa yang kau ucapkan itu ternyata mempengaruhi seluruh tubuhmu. And then when we open up the patient, Jadi ketika kita membedah otak pasien itu, if we probe certain part of the brain, some part of the body will move. jadi kalau kami menyentuh syaraf sebagian daripada otak ini, sebagian anggota tubuh ini bisa goyang. If we probe certain part of the brain, the leg will move. Kalau kita menyentuh syaraf dari sebagian daripada otak ini, kakinya yang goyang. But when we probe the speech faculty of the brain, the whole body move. Tapi ketika kita menyentuh pusat bicara daripada otak ini, seluruh tubuhnya bergerak-bergerak. No wonder the Bible says, let the weak say, I'm strong. Itu sebabnya Alkitab berkata, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Amen. Amin. Let the poor say, I'm rich. Biarlah yang miskin berkata, aku kaya. So when this leading neurosurgeon told Dr. Cho all these things, Dr. Cho started laughing. Oh, jadi ketika ahli syaraf ini berkata kepada Dr. Cho ketawa saja. Oh, I have known this ever since I was a young boy. Oh, aku sudah tahu rahasia itu bahkan sejak aku kecil. The doctor got very angry. Oh, dokter itu marah sekali. How can you know this? This is the latest discovery we had. Bagaimana engkau bisa tahu? Ini kan penemuan yang paling baru, yang baru saja kita temukan. Which doctor told you? Oh, dokter siapa yang kasih tahu kamu? Dr. Cho laughed. Oh, Dr. James. Oh, Dr. Cho ketawa. Oh, Dr. Yakobus. Dr. James from which hospital, which university? Oh, Dr. Yakobus dari rumah sakit mana? Dari universitas mana? No. Dr. James from the New Testament. Oh, itu apa namanya? Dr. Yakobus yang ada dalam Alkitab, Perjanjian Baru. Because James says your tongue is a tiny member in your body, but it controls your whole body. Karena Dr. Yakobus ini berkata, lidah ini adalah bagian yang terkecil dalam tubuhmu, tetapi menguasai seluruh anggota tubuhmu. Words are very powerful. Jadi kata-kata itu sangat berkuasa. You know, for years, scientists have been trying to understand the mystery of the universe. Saudara tahu bahwa bertahun-tahun para ilmuwan itu mau menjawab misteri tentang lahirnya alam semesta ini. How did everything come about? Bagaimana alam semesta ini bisa jadi? And we are trying to find the smallest building block of matter. Dan kita mau mencari satu unsur yang terkecil yang menciptakan itu semua. Is there anything smaller than the electron, the proton, and the neutron? Apakah ada yang lebih kecil lagi daripada elektron, daripada atom, daripada proton? Begitu. A few years ago, scientists in Europe make an amazing discovery.
ilmuwan daripada Eropa berapa tahun yang lalu menemukan penemuan yang luar biasa. They found the smallest building block of matter. They don't even know how to call it. They call it the God particle. Mereka menemukan satu unsur yang lebih kecil daripada elektron itu. Mereka tidak tahu kasih nama apa itu. Mereka sebut itu partikel Tuhan. And when they put the data into the computer, they were shocked. Dan ketika mereka memasukkan data itu ke dalam komputer, mereka terkejut. It produced a beautiful music. Itu menghasilkan alunan musik yang begitu indah. I want you to listen to this now. Dan saya mau saudara mendengarkan tentang ini. This is the actual music. Ini adalah musiknya. Wow. Come on, let's give the Lord a big hand. Amen. Amen. So the scientists realized something. Jadi para ilmuwan itu menyadari sesuatu. Everything in life is not random. Jadi semua unsur dalam kehidupan kita ini bukan karena kebetulan. Everything you see is a meticulously composed song. It's all came about by the words of God. Jadi semua yang kau lihat ini bisa terjadi karena ada lagu yang diciptakan secara teliti yang diucapkan oleh Tuhan. Now this shouldn't surprise us. Dan ini sangat mengejutkan kita semua. The Bible says the universe is framed by the word of God. Alkitab berkata bahwa seluruh alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. In the beginning, God said and he saw. Pada mulanya Allah berfirman, maka Allah melihat. God said and he saw. Tuhan berfirman dan Tuhan Let melihat. there be light and there was light. Jadilah terang dan jadilah terang itu jadi. Let there be the galaxy. Boom, there was the galaxy. Biarlah terjadi galaksi dan boom, galaksi itu terjadi. Sound came before sight. Jadi suara itu datang dulu, jadi dulu sebelum penglihatan. What is the context of Mark 11 verse 22-23? Apa konteks daripada Markus 11 ayat 23 dan 24 ini? Jesus has just spoken to the fig tree. Yesus itu sebetulnya baru saja berbicara kepada pohon ara. And it died. Dan pohon ara itu mati. The disciples were amazed. Dan murid-murid itu terkejut. Now, if you study the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Kalau saudara belajar 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, the most impressive things about Jesus Christ are his words. hal yang paling impresif tentang Yesus Kristus adalah perkataannya. There is no physical description of how Jesus looked like. Karena tidak pernah dideskripsikan kondisi fisik daripada Yesus Kristus. We don't know if he's tall or short, fat or skinny. Kita tidak tahu Tuhan Yesus itu tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. We don't know the color of his hair, the color of his eyes. Kita tidak tahu warna dari rambutnya atau warna daripada matanya. But everybody said no one's ever spoke like this man. Tetapi semua orang berkata tidak ada seorang pun berbicara dan berkata-kata seperti orang ini. There was just something about the words of Jesus. Ada sesuatu yang luar biasa dari perkataan Yesus. When he spoke, hearts begin to melt. Ketika dia berbicara, hati mulai hancur. When he spoke, miracles begin to happen. Ketika dia berbicara, mujizat mulai terjadi. There is so much power in his words and authority in his words. Begitu banyak kuasa dan otoritas di dalam firman-Nya. When he spoke, demons were cast out. Ketika dia berbicara, iblis lari. Sicknesses were healed. Oh, sakit penyakit disembuhkan. Dead were raised. Orang yang mati bangkit. Now, when Jesus spoke to the tree and it died, the disciples were awestruck. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara dan pohon ara mati, murid-muridnya terkejut. Jesus, how do you do it? Yesus, bagaimana engkau melakukannya? And Jesus taught them, Dan Yesus mengajarkan kepada mereka. look, this is not magic. Oh, ini bukan magis gitu ya, bukan sulap. This is the spirit of faith. Ini adalah roh iman. This is what it means to have faith in God. Itu sebabnya engkau harus percaya kepada Allah. Anyone can do what I've just done. Semua orang bisa melakukan apa yang aku baru saja lakukan. Look, whoever says will have whatever they say. Saudara perhatikan, barang siapa yang berkata
akan mendapatkan apapun yang ia katakan. Your words will have dominion over your sickness. Jadi perkataanmu punya dominasi atas sakit penyakitmu. Your words will have power over your business, Perkataanmu akan punya kuasa atas bisnismu. over every demonic attack. Di atas semua serangan kuasa Your words will kegelapan. have power over your circumstances. Sebab perkataanmu punya kuasa atas semua situasimu. 10 over years ago, I was in this church. 10 tahun yang lalu saya ada di gereja ini. I happened to be teaching about speaking to the mountain. Saya pada waktu itu mengajarkan berbicara kepada gunung. And there was a man and his wife seated here, like one of you. Salah seorang jemaat, diaken sebetulnya, duduk di tempat ini, suami dengan istri seperti saudara, mendengarkan saya berkhotbah. Pak Yusa and his wife invested all their money to buy a warehouse here in the city, in Surabaya. Jadi Pak Yusak dengan istrinya menghabiskan semua uangnya untuk membeli tanah dan membeli gudang di kota Surabaya. Business was growing. Bisnisnya berkembang. And then he decided to go to a bank and borrow some money to expand his warehouse business. Jadi dia mau ke bank, dia mau menjaminkan sertifikat gudangnya supaya dapat penjaminan, dapat uang untuk mengembangkan bisnisnya. So he put up his land as a collateral. Dia menaruh tanah ini sebagai kolateral. When the bank did the due diligence, they were shocked Jadi ketika bank itu melakukan cek atas tanah ini, banknya kaget. because the city is going to build a highway across his property. Karena kota Madia Surabaya mau membangun jalan persis di tengah daripada gudangnya. When that happens, Pak Yusa and his wife, they're going to lose everything. Jadi kalau itu terjadi, Pak Yusak akan kehilangan semuanya yang dia sudah investasi. And right now, nobody will buy over his land. Jadi sekarang nggak ada yang mau beli tanahnya. For sure, the bank will not lend him any money. Dan jelas bank tidak mau meminjamkan uangnya. Oh, he was so depressed and worried. Oh, dia jadi depresi, dia mulai khawatir. And he was in a service like this, hearing me talking about speaking to the Dan mountain. dia ada di dalam kebaktian seperti ini, mendengarkan ketika saya berkhotbah, berbicara kepada So gunung. Pak Yusa started declaring, in the name of Jesus, I command my mountain to go. Jadi Pak Yusak mulai berbicara, aku memerintahkan gunung ini untuk pergi. Oh God, this problem is too big for me. Oh Tuhan, persoalan ini terlalu besar bagiku. But I believe in you. Tetapi aku percaya kepadamu. You will make a way when there is no way. Engkau sanggup membuat jalan di saat tiada jalan. Mountain, go in the name of Jesus. Gunung pergilah, tercampakkanlah dalam nama Yesus. He did that every day for many weeks. Mereka melakukannya berminggu-minggu. And one day he opened a newspaper and he was shocked. Satu hari dia membuka koran dan dia kaget. The city is going to build a highway, Jadi kota Madia Surabaya tetap memang mau membangun jalan. but they decided to build a highway somewhere else. Jadi dia memindahkan kotanya di tempat yang lain. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. Come on, give the Lord a big hand. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Overnight, his business was saved. Dalam satu malam bisnisnya diselamatkan. The bank loaned him the money. Jadi bank bisa membantu. He expanded his company. Bisnisnya berkembang. The property has appreciated in price. Harga propertinya naik sekali. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. Come on, let's give the Lord a big hand. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. So the radio station asked him for an interview. Jadi radio Bethany FM kemudian interview kesaksian. So you know what he said? Jadi apa yang dia katakan? Say, Jesus says faith can move mountains. Dia berkata, Yesus berkata, iman bisa memindahkan gunung. I have learned now that my faith can move highways. Sekarang saya belajar bahwa imanku bisa memindahkan jalan. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's give the Lord a big clap. Someone shout, hallelujah. Seseorang berseru, haleluya. Amen. Amin. If you believe and you speak. Kalau engkau percaya dan engkau berkata-kata. Now, this ex-leader is the former president of Korea. Nah, saudara lihat ini, foto ini adalah mantan presiden daripada Korea Utara. Whenever he spoke, the whole world sit up and listen. Kalau dia berbicara, seluruh dunia akan duduk dan mendengarkan dia. Now this man is a very tiny man. Orang ini sebetulnya pendek sekali, kecil sekali. He's only 160 cm. Dia cuma tingginya 160 cm. He's not a very big guy. Dia bukan orang yang besar. He doesn't have muscles. He doesn't go to the gym and work out. Dia nggak punya otot, dia nggak pernah ke gym untuk olahraga. But when he spoke, Tapi kalau dia berbicara, the president of America sit up. Presiden Amerika aja duduk mendengarkan. The president of Japan sit up. Presiden Jepang itu pun duduk mendengarkan. The president of China sit up.
presiden daripada Cina duduk dan mendengarkan. Why? Kenapa? Because he has the nuclear bomb. Karena dia punya bom nuklir. When you have the nuclear bomb, people listen to you. Kalau engkau itu punya bom nuklir, orang akan mendengarkan engkau. When you have the nuclear weapon, Kalau engkau punya senjata nuklir, people will wonder, what do you say? What do you say? What do you say? orang akan bertanya-tanya apa yang engkau katakan, apa yang engkau mau ngomong, apa yang engkau mau bicarakan. Listen, my friends here in Bethany, Linden, Dengarkan teman-temanku yang ada di Betani Nginden. you have something even greater. Saudara punya sesuatu yang lebih besar. You have something more powerful than a nuclear bomb. Saudara punya sesuatu yang lebih besar dari You bom have the nuklir. resurrection power of the Holy Spirit. Saudara punya kuasa kebangkitan daripada Roh Kudus. Come on, give the Lord a big Oh, clap. mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Jesus has given you power and authority to speak to any situation. Yesus sudah memberikan kepada saudara kuasa dan otoritas untuk berbicara kepada semua situasi dalam kehidupan. When you speak, every demon in hell should sit up and listen. Ketika engkau berbicara, semua setan yang akan di neraka akan duduk dan mendengarkan. What did he say? What did Apa he yang say? akan dia katakan? Apa yang dia akan katakan? Because in the mighty name of Jesus, Karena di dalam nama Tuhan Yesus yang luar you have biasa, all the power of heaven at your disposal. kita punya segala kuasa daripada surga yang siap untuk dilepaskan. During the Six-Day War in 1967, Pada saat perang 6 hari di tahun 1967, Israel was attacked by 12 bigger nations. negara Israel itu diserang 12 negara sekaligus. It was an impossible situation. Ini adalah keadaan yang tidak mungkin untuk menang. Israel have a small little army. Oh, Israel cuma punya tentara yang kecil. The 12 nations, they have 1 million over soldiers. Oh, musuhnya itu punya lebih dari 1 juta tentara. The latest tanks and airplane. Dan pesawat terbang yang paling canggih, tank-tank yang canggih. How is Israel going to survive? Bagaimana Israel bisa menang? Now, at that time, General Moshe Dayan was the defense minister. Pada saat itu Jenderal Moshe Dayan adalah Menteri Pertahanan. So he said, if the enemy attack us, we will unleash the most powerful weapon Israel has. Oh, kalau musuh berani menyerang, kami akan melepaskan senjata yang paling muktahir yang Israel punya. So rumor went everywhere. Oh, langsung gosip semua ngomong di mana-mana, rumor. Oh, Israel got nuclear weapon. Israel got nuclear weapon. Oh, Israel punya bom nuklir, Israel punya senjata nuklir. Atomic bomb, atomic bomb. Oh, bom atom, bom atom, bom atom. So now under attack. Oh, ketika mereka diserang, Israel was close to total destruction. Israel hampir hancur secara total. All the international press came to interview Moshe Dayan. Oh, beberapa jurnalis datang, internasional datang interview jenderal ini. Please, General, tell us, what is your weapon? What is your weapon? Oh, jenderal, tolong kasih tahu apa senjatamu, apa senjatamu. Do you have atomic bomb? Apakah kamu punya bom atom? Are you going to bomb all the nations? Apakah kamu akan ngebom semua itu, bangsa-bangsa itu? Moshe Dayan just laughed. Ha. Moshe Dayan cuma tertawa. Haha. In front of all the press, BBC, CNN, he told Di everybody. depan semua press media, BBC, CNN, dia ceritakan. Say, Israel, we have no nuclear bomb. Israel tidak punya bom nuklir. Our weapon is found in Psalm 121. Senjata kami yang terhebat ada di dalam Mazmur 121. I will lift up my eyes to the hills, from whence comes from my help. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang My help pertolonganku? comes from God, Jehovah Jireh, Jehovah who is the maker of heaven and earth. Pertolonganku ialah dari Tuhan Jehovah yang menjadikan langit dan bumi. Hallelujah. Haleluya. Come on, give the Lord a big Oh, hand. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Everyone was shocked. Semua orang kaget. Your weapon is a scripture? Senjatamu cuma firman Tuhan. General, are you joking? Jenderal, kamu itu guyon. But in 6 days, Israel won the most decisive war in history. Tetapi dalam 6 hari Israel memenangkan pertarungan peperangan yang paling dahsyat di muka bumi. In 6 days, they defeated all the enemy. Dalam 6 hari mereka mengalahkan semua bangsa itu. The most amazing thing here is this. Dan yang paling ajaib yang ada di sini, Listen carefully. dengarkan saya baik-baik. The most amazing thing. Yang paling luar biasa ini, Moshe Dayan was not even a Christian, Moshe Dayan itu bukan orang Kristen. but he believed in the Holy Scripture. Tetapi dia percaya akan firman Tuhan yang hidup.
How many Christians do we have here today? Berapa banyak orang Kristen yang kita Wave punya your di hands tempat if ini? you are Christian. Oh, angkat tangan saudara, Hallelujah. lambaikan tangan saudara. You have the Haleluya. Holy Spirit. Engkau punya Roh Kudus. You have the Word of Engkau God. punya firman Tuhan. When you believe and speak, miracles will happen. Jika engkau Hallelujah. percaya dan berkata, maka mujizat pasti akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. Listen, the spirit of faith is not just for one or two people. Saudara dengarkan bahwa roh iman ini bukan hanya untuk satu atau dua orang saja. Hebrews 11 says the whole nation rose up in faith. Ibrani pasal 11 berkata seluruh bangsa itu bangkit dengan iman. Look at Hebrews 11 verse 29. Saudara lihat Ibrani 11 ayat yang ke-29. By faith, all Israel passed through the Red Sea. Karena iman maka semua mereka bangsa Israel melintasi Laut Merah. Verse 30, by faith, all Israel marched around Jericho. Ayat yang ke-30, karena iman seluruh orang Israel itu masuk Jericho. And the whole Jericho wall fell. Dan seluruh tembok Jericho itu hancur. Paul says we all have the same spirit of faith. Rasul Paulus berkata kita semua ini bisa memiliki roh iman yang sama. This means all of us must believe. Artinya semua daripada kita ini bisa. Not just Pak Ashwin and Ibu Monica believe. Bukan saja untuk Pak Aswin dengan Ibu Monica yang bisa. Not just Pak Chris believe. Bukan saja Pak Kris Da Costa yang bisa. Not just Pak Hahan Gunawan believe. Bukan hanya Pak Hanan Gunawan aja yang bisa. Every one of us can believe. Semua daripada kita bisa percaya. If everyone in Bethany believe, Kalau semua orang yang di Betani ini bisa you will see percaya, the biggest revival in Surabaya and all Indonesia. engkau akan melihat kebangunan rohani yang paling besar di kota Surabaya, bahkan sampai Come on, give seluruh the Lord a big Indonesia. hand. Hallelujah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Reinhard Bonnke says this. Reinhard Bonnke pernah berkata seperti ini. He said, my whole ministry changed when God spoke to him. Seluruh pelayanan saya berubah ketika Tuhan berbicara ini kepada saya. God's word in his mouth is as powerful as God's word in God's own mouth. Firman Tuhan yang ada di mulut saya sama besar kuasanya dengan firman Tuhan yang ada di mulut Tuhan. This morning, no matter what your struggle is, Pagi hari ini tidak peduli apa sih masalahmu. maybe you have cancer, Mungkin engkau ada kanker. maybe you have a heart problem, Mungkin engkau punya penyakit jantung. maybe you're facing bankruptcy, Mungkin engkau sedang menghadapi kebangkrutan. maybe you're losing your career, Mungkin engkau kehilangan karirmu. maybe your family is breaking up, Mungkin keluargamu lagi pecah. you're going through a hard time. Engkau melewati masa-masa yang sukar. Have the spirit of faith. Punyailah roh iman. This morning, miracles are going to happen. Pagi in your hari ini life. mujizat bisa terjadi. One last story. Satu cerita yang terakhir. About 10 over years ago, one newcomer came to my church. Sekitar 10 tahun yang lalu ada jemaat baru datang ke gereja saya. When the baby was delivered, Ketika bayi ini lahir, there was complication. For 20 minutes, the baby have no oxygen to the brain. jadi selama 20 menit bayi ini tidak punya oksigen di otaknya. The doctors did the MRI Dokter melakukan MRI, and said the baby will be blind, bayi ini akan buta, unable to hear, unable to speak, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, brain damage, otaknya rusak, and both four limbs are all dan paralyzed. semua tangan kaki ini empatnya tidak akan bisa bergerak, lumpuh. So the doctor say, Mama, Papa, better the baby die. Jadi dokternya berkata, Mama, Papa lebih baik bayinya mati saja. No way the baby will live. Oh, tidak mungkin bayi ini bisa hidup. So the entire cell group, not just one or two, the whole cell group started praying. Jadi bukan satu orang, saudaraku, seluruh anggota family altar itu kumpul dan berdoa bersama-sama. Father, in the name of Jesus, Oh Bapa, dalam nama Yesus, you can work a miracle. Engkau bisa melakukan mujizat. Save little baby April. Oh, selamatkan bayi kecil Afril ini. Finally, the cell group leader went to the ICU. You can see the hand on the photo. Dan kemudian saudara lihat pemimpin family altarnya itu, lihat tangannya, tumpang tangan masuk ke ICU berdoa. Yeah, and started speaking. Dan mulai berbicara. Father, create a new brain. Bapa, ciptakanlah otak yang baru. You can create new eyes. Engkau bisa menciptakan mata yang baru. Give new muscles so that the hand and legs can move. Oh Tuhan, berikan otot yang baru supaya tangan dan kakinya bisa bergerak. Now the doctor expected any moment the baby to die. Jadi dokter itu mengharapkan setiap saat bayi ini bisa mati.
In 3 days, the baby became totally normal. Dalam 3 hari bayi itu God menjadi created normal. new eyes, Tuhan menciptakan mata yang new baru, brains. otak yang baru. In 1 week, the baby was discharged. Dalam 1 minggu bayi itu keluar rumah sakit. Totally normal. Sembuh. Oh, come on, give the Lord a big secara hand. total. Tepuk tangan bagi Tuhan. Right now, baby Avril is an 11-year-old girl. Jadi sekarang ini bayi Avril sudah umur 11 tahun. Totally normal, totally healthy. Normal, sembuh, sehat total. No brain damage, everything normal. Tidak ada rusak otak, semuanya Oh, come on, baik. give the Lord a big Oh, hand. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. God sent me here this morning to tell you this is also your story. Oh, Tuhan kirimkan saya ke tempat ini untuk berkata kepada saudara, ini juga bisa menjadi kesaksian hidupmu. What is impossible to man is possible with Sebab God. apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. If you believe, you'll see the miracle of God. Jika engkau percaya, engkau bisa melihat mujizat Tuhan pagi This hari morning, ini. a miracle is going to happen. Pagi hari ini mujizat bisa terjadi. This morning, wonderful thing, blessing is going to come upon Pagi you. hari ini berkat yang indah akan terjadi. How many of you want a miracle from God this Berapa banyak yang morning? butuh mujizat dari Tuhan? Let's all Amin. stand up on Mari our kita feet. bangkit Oh, berdiri hallelujah. bersama-sama. Haleluya. I want the singers and musicians to come. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Come on, let's just reach out to the Lord Mari right now. saudaraku mulai berdoa kepada Tuhan. Shukarabahateria, lakarabahateria. If you can pray in tongues, just open your mouth and pray. Mulailah buka mulut saudara dan mulai berdoa. This morning, the spirit of faith is upon you. Oh, pagi hari ini roh iman akan turun Shuturia, atasmu. lakarabahateria, 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 lakarabahateria. This morning, there's healing. Pagi hari ini bagi saudara yang This membutuhkan morning, kesembuhan. there is blessing. Pagi hari ini ada berkat. Some of you are in bondage, in fear, in depression. Beberapa di antara engkau sedang takut, khawatir, sedang depresi. This morning, God is going to set you free. Pagi hari ini Tuhan bisa melepaskan engkau. Come, let's sing the song right now. Mari kita nyanyikan pujian. Hallelujah. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Only believe. Hanya percaya. ada yang tak mungkin. Miracles are going to happen. Mujizat akan bisa terjadi. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. This morning, if you're sick in your body, put your hands on the part that is sick. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara yang sakit, tumpang tangan atas bagian. God can heal Saudara lung yang sakit. cancer. Sebab Tuhan bisa menyembuhkan kanker. If you got lung cancer, breast cancer, put your hands on your chest Kalau right engkau now. ada kanker payudara, kanker paru-paru, taruh di dada. If you got saudara. throat cancer, put your hands on your throat. Kalau ada kanker kerongkongan, taruh tanganmu di God atas can heal kerongkongan. nose cancer, Kalau ada kanker di hidung saudara, stomach cancer, ada di perut saudara, prostate cancer. kanker prostat. If you got pancreatic cancer, put your hands on your stomach Kalau right engkau now. ada kanker pankreas, taruh tangan saudara di bagian itu. If you are a woman with cervical cancer, put your hands there. Kalau engkau adalah wanita, engkau punya kanker di cervix, engkau tumbang tangan atas God can perut. heal ovarian cancer. Sebab Tuhan bisa menyembuhkan kanker God can ovarian. heal leukemia, lymphoma. Tuhan bisa menyembuhkan leukemia atau limfoma. Liver cancer be healed in the name Oh, of Jesus. kanker level sembuh dalam nama Just Yesus. pray in tongues right now. Mulailah berdoa di dalam roh saat Suturia ini. lakarabahaderia lakarabahaderia lakarabahaderia. Suturia Suturia lakarabahaderia lakarabahaderia lakarabahaderia. Be healed in the name of Jesus. Sembuh engkau dalam nama Cancer Yesus. go in the name of Jesus. Kanker pergi dalam nama Yesus.
Lymphoma be healed, leukemia be healed in the Kanker name darah, of Jesus. limfoma, leukemia dalam nama Yesus sembuh. If you got heart disease, put your hands on your heart right now. Kalau engkau punya penyakit jantung, tumpang tangan atas dada saudara. Some of you got irregular heartbeat, be healed this morning. Sebagian di antara engkau memiliki detak jantung yang tidak sempurna, tumpang tangan. If you got high blood pressure, hypertension, put your hands on your heart. Engkau punya tekanan darah tinggi, hipertensi, taruh tangan saudara di dada If you saudara. are recovering from a stroke, put your hands on the part that have difficulty. Kalau engkau sedang pemulihan daripada stroke, tumpang tangan atas bagian tubuh saudara. Jesus can heal stroke. Sebab Tuhan bisa menyembuhkan kelumpuhan. My mother had a severe stroke and was healed. Ibu saya mengalami stroke atau kelumpuhan yang besar, tapi Come, let's Tuhan just pray in sembuhkan tongues dia. right now. Be healed in the name of Jesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Be healed in the name of Dalam nama Jesus. Yesus sembuh. Surya la karabaha dari Allah sadari Allah karabah. Suduri Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha. If you got eczema, put your hands on the part that have eczema. Kalau engkau mengalami asma, penyakit kulit, tumpang tangan atas If you got tubuhmu. rheumatoid arthritis, Kalau engkau ada rheumatoid arthritis, put your hands on the part that is painful. taruh tangan saudara atas tempat yang sakit If itu. you got asthma, take a deep breath right now. Kalau engkau ada asma, mulailah ambil nafas yang God panjang. is healing many with asthma this Sebab morning. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang kena asma pagi hari ini. Matthew chapter 8 verse 17 says, Matius pasal 8 ayat 17 berkata, Jesus took every infirmity, Yesus mengambil alih semua sakit penyakit every kita. sickness and disease, Setiap jenis penyakit. and he bore our physical pain. Oh, dia menanggung sakit penyakit fisik kita. By his stripes you are healed this morning. Supaya oleh bilul-bilulnya engkau menjadi sembuh pagi hari ini. Just believe God right now. Percaya kepada Tuhan saat ini. Say, I'm healed in the name of Jesus. Katakan, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. I'm healed in the name of Aku Jesus. sudah sembuh dalam nama I'm Yesus. healed in the name of Aku Jesus. disembuhkan dalam nama Yesus. Kurang kasih kita, kurang kasih kita, Suturi Allah kara, be healed in the name of Jesus. Oh, sembuhlah engkau dalam Be nama healed in the Yesus. name. Only believe. Oh, dalam nama Yesus. Hanya Only percaya. believe. Percaya saja. Shikarabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabahada. Suturi Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabahada. Let's sing together. Mari kita Bagi menyanyi. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percayakan aku, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
You know, last month I prayed for one father. He's 70 years old. I prayed for a father last month. Bulan yang lalu saya berdoa untuk seorang ayah yang usianya 70 Stage tahun. 4 prostate cancer. Cancer spread all over his body. Kanker stadium yang keempat, kanker prostat yang sudah menyebar di seluruh tubuhnya. I prayed for the cancer marker to drop to 0. Kita berdoa supaya kanker itu drop sampai kosong. Just last month. Bulan yang kemarin, Last week he came back with the medical report. minggu kemarin dia datang dengan laporan medical. PSA 0. PSA-nya kankernya Completely 0. healed. Sembuh total. Completely healed. Sembuh total. I believe the same thing is going to happen to you. Dan saya percaya hal yang sama bisa terjadi saat ini juga. When you go for your next medical checkup, Kalau engkau pergi ke tes medical check up, saudara, your cancer is going to go all the way down. kankermu akan turun sampai habis. I believe it. Hallelujah. Saya percaya. Just to worship Him. Surya la karabaho, de la karabaha, de la karabaha. Shigarabaha, de la karabaha, de la karabaha. Surya la karabaha, de la karabaha. One more time. How many of you want a miracle in your life? Sekali lagi, berapa banyak di antaramu membutuhkan mujizat? Yeah, just wave your hands if you want a Mulai miracle. lambaikan tanganmu. Hallelujah. I want you to close your eyes right now. Sekarang saya mau saudara tutup mata saudara. Close your eyes. Tutup matamu. I want you to see yourself in your imagination completely healed. Saya mau saudara melihat di dalam imajinasi bahwa engkau itu sembuh secara total. Your family is blessed. Keluargamu diberkati. Husband and wife happy together. Suami istri bahagia bersama-sama. I want you to see your children growing up in the fear of God. Dan saya mau engkau bisa melihat anak-anakmu bertumbuh di dalam pelayanan dalam rumah Tuhan. God protecting your family. Tuhan melindungi keluargamu. I want you to see your business blessed. Saya mau saudara melihat bisnismu diberkati. All your debt and mortgage paid for fully. Semua hutang-hutangmu dibayarkan dan lunas. You have more than enough. Engkau memiliki lebih daripada cukup. You are happy and praising God. Engkau itu bahagia dan kau menyembah Tuhan. Serving God in church. Melayani Tuhan di rumah Tuhan. I want you to visualize Bethany Linden growing every service pack. Saya mau saudara juga membayangkan gereja Betani Nginden penuh sesak. Setiap ibadah penuh dengan jiwa-jiwa. Every service like this. Setiap kebaktian seperti ini. God touching so many lives. Oh, Tuhan menjamah semua jiwa-jiwa. I want you to say this together out loud with me. Sekarang saya mau saudara membaca dan berkata-kata ini dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. Because you must believe and you must say it. Sebab engkau perlu percaya dan engkau perlu berkata-kata. If you don't say it, the miracle cannot happen. Kalau engkau tidak berkata, maka mujizat itu tidak bisa terjadi. So close your eyes. Everybody say together. Jadi semua orang tutup mata saudara dan kita mengucapkan ini bersama-sama. Ucapkan setelah saya ucapkan. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku diberkati. Dalam nama Yesus aku diberkati. Kesembuhanku akan terjadi. Kesembuhanku akan terjadi. Kebutuhanku akan dipenuhi. Kebutuhanku akan dipenuhi. Pernikahanku diberkati. Pernikahanku berkati. Keluargaku diberkati. Keluargaku diberkati. Gerejaku diberkati. Gerejaku diberkati. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Dan Tuhan di pihakku. Dan Tuhan di pihakku. Segala perkara Segala perkara dapat kutanggung di dalam dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Amin. Amen. Amen. Come on, let's just give the Lord a big Mari hand. sekalian berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a big hand. Woo. Somebody shout. Woo. Bagi Tuhan
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami sudah disembuhkan. Engkau sudah menolong setiap kami, mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan iman kami percaya Tuhan. Dan kami mau bersatu hati. Saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu Pastor Kong Tuhan. Berkati pelayanannya, terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Kau memberkati kesehatannya, Kau juga memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini waktunya bagi setiap kami untuk kami memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami ini yang terbaik dengan ketulusan hati kami, dengan rasa syukur kami. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara kita memberikan persembahan, kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
ku sembah. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah ya Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati kita semua.